Ya kapalnya itu ya kecil, terus catnya itu udah jelek banget gitu Pak. Jam kerjanya ya kalau saya mulai dari jam 5 sore sampai jam 7 pagi Pak. Kan saya dapat kapal yang kecil. Paling lama itu kemarin sandar di laut itu 40 hari, terus sandar cuma 2 hari, terus berangkat lagi gitu Pak. Perkenalkan, nama saya Jati Budi Santoso. Saya asal Magelang dan saya adalah mantan ABK kapal ikan. Awal mulanya pada tahun 2020 kemarin, ditawarin sama seseorang, untuk bekerja di kapal ikan berbendera Cina. Nah, di situ bayangan saya itu kan kalau bekerja di kapal ikan gajinya lumayan gede karena kan dolar, terus enak. Nah, makanya saya tergiur dengan ajakan teman saya itu. Lalu saya ditawarin untuk mendaftar di PT di daerah Tegal. Setelah saya mau mendaftar itu, saya membawa berkas-berkas seperti KTP asli, KK, terus ijazah, akte lahir, sama SKCK. Terus saya datang ke kantor, saya disuruh mengisi formulir kan. Nah, setelah mengisi formulir tersebut, saya dibawa untuk medical check up di daerah Tegal. Nah, setelah saya melakukan medical check up dan hasil tesnya lolos, saya disuruh menunggu sekolah BST. Nah, setelah saya melakukan sekolah BST selama 3 hari, saya disuruh pulang lagi untuk menunggu hasil BST sama buku pelaut itu keluar. Saya di rumah menunggu sekitar 2 mingguan. Nah, setelah hasil tesnya itu BST sama buku pelaut keluar, saya diundang lagi ke kantor untuk melakukan pembuatan paspor. Nah, setelah pembuatan paspor, saya disuruh pulang lagi sambil menunggu job datang gitu. Sekitar 2 mingguan juga Pak itu saya menunggu job Pak. Iya, jobnya turun, saya ditawarin kapal Pursin berbendera Cina, tapi operasinya di daerah Oman. Nah, di situ saya kan tanda tangan kontrak itu dengan gaji sebesar 400 US dollar. Dan di situ jobnya adalah kapal Pursin atau jaring. Nah, saya terbang dari Indonesia itu tanggal 15 Januari tahun 2020. Nah, di sana kontrak kan 2 tahun. Dari Jakarta saya ke mana itu kalau yang ke Dubai Pak, transitnya Pak. Setelah itu baru ke Oman. Nah, di sana bayangan saya itu kapalnya besar, enak gitu Pak. Sampai di sana kapalnya ya keadaannya kayak gitu Pak. Ya kapalnya itu ya kecil, terus catnya itu udah jelek banget gitu Pak. Jam kerjanya ya kalau saya mulai dari jam 5 sore sampai jam 7 pagi Pak. Kan saya dapat kapal yang kecil. Paling lama itu kemarin sandar di laut itu 40 hari, terus sandar cuma 2 hari, terus berangkat lagi gitu Pak. Saya dari Indonesia, dari kantor saya itu berangkat 9 orang Pak.
yang 2 orang dari PT lain. Jadi ABK Indonesia di sana itu 11 orang. Yang lain itu ABK Cina, Pak. 11 orang ABK Indonesia, terus 6 orang ABK Cina. Mas. Hanya 1 tahun, Pak, saya, Pak. Karena di kapal itu banyak permasalahan-permasalahan gitu, Pak. Makanya kami memutuskan 1 tahun itu untuk pulang. Enggak, Pak, putus kontrak itu. Harusnya kan 2 tahun. Bukan karena enggak kuatnya itu, Pak, karena kerjanya itu tidak sesuai dengan yang ada di PKL. Nah, terus gaji kita itu juga yang gaji 3 bulan itu tidak keluar. Makanya kami di sana mengadu dengan pihak kedutaan yang ada di Oman. Nah, terus kami itu datang ke kedutaan, mengadu, di sana diterima dengan pihak kedutaan, dan akhirnya kami dipulangkan gitu, Pak. Responnya sangat baik, Pak, dari pihak kedutaan, Pak. Sebelum kami datang ke kedutaan kan kami sering telepon-telepon. Nah, pihak kedutaan menyarankan gini aja, Mas, datang ke sini, nanti saya buatkan laporan biar dibantu begitu. Nah, setelah saya mengadu ke kedutaan kan itu, saya dikasih surat dari pihak kedutaan. Isinya itu bahwa kami para ABK tidak melarikan diri dari kapal. Yang kedua, kami para ABK tidak memutuskan kontrak. Yang ketiga itu isinya bahwa biaya transport, tiket pesawat, terus termasuk PCR itu tidak dibebankan kepada ABK, melainkan dibebankan kepada agen atau kantor begitu. Nah, sesampainya kami di Indonesia, kami kan dikarantina dulu. Setelah selesai karantina, saya dijemput oleh AP2I. Nah, di situ setelah sampai di Tegal, AP2I itu mempertemukan kami para ABK dengan kantor, katanya untuk mediasi begitu. Nah, setelah dipertemukan, kantor dan AP2I itu bilang, ini ada dana talangan sebesar 2 juta rupiah. Kalau kalian mau menerima ini, kalian harus tanda tangan. Nah, isi surat tanda tangan tersebut itu membebankan para ABK. Karena kantor itu tidak mau menanggung semua biaya ABK yang dari Oman ke Indonesia begitu. Malah di situ itu ABK mengalami kerugian per ABK itu sebesar 400 ribuan itu, Pak. Karena ada biaya tiket pesawat 7.200.000, terus ada biaya cancel visa sebesar 1.000 US dollar, dan ada biaya tes PCR itu 100 US dollar, dan ada biaya tiket taksi dari pelabuhan ke KBRI 100 US dollar, Pak. Kata kantor yang menanggung itu ABK gitu, Pak. Padahal kami kan dibawain surat dari kedutaan yang harus menanggung semua itu adalah kantor begitu. Yang sedang kami perjuangkan itu agar presiden itu mengeluarkan RPP tentang perlindungan ABK gitu, Pak. Dan salah satunya juga hak kami juga ikut keluar begitu.